والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسلام إلى سيد المرسلين وصولهم وفروعهم وتلاميذهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحيم المنان وغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجيراننا وأهل قريتنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ورفقاتهم ورحمتهم ورواتب في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبته ويتوفنا عن ملتهم ويحشرنا من سنتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب نية الروح والوسوق وصلاح اليسر الروح وصابت النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يكون لنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صلاة في تقوى وطموح الأمر بوسعة ورزقا حلالا واسعا واردا فيه على كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقطع حاجاتنا وينور قلوبنا وقوانمنا وأعتقادنا وعفا والموت على الإنسان دينا من المحنة والامتحان بعفو سيده ولنعمة وبكل نية صالحة وعن شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الواجهين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وقال علي رضي الله عنه من ظن أنه بدون الجهر يزل فهو متمن ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. Telah bersabda Rasulullah SAW, kenapa ujar Rasulullah mengadari kita sebagai umat sendiri. Wahai umat undang-undang, hendaklah nyawa memperhitungkan diri nyawa sebelum nantinya datangnya hari pembalasan dan diperhitungkan segala amal perbuatan yang pernah nyawa gawi. Jadi ini kita umur berapa sudah? Masing-masing kita menghitung umur unda sekian. Nah, gawian kayak apa? Akhlak kayak apa? Tingkah laku macam apa? Apakah makin berdoa umur, makin bagus sifat, bagus tingkah laku, meningkat amal ibadahkah atau kadakah? Bertambah tua umur, gawian umur sejarah, meunjun umur sejarah artinya memikirkan dunia atau artinya banyak memikirkan akhirat karena umur sudah artinya Tuhan.
Kalau artinya umur sudah 40, 50 itu sudah artinya hari senja. 60 itu maghrib sudah. Nah, artinya siap-siap diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita ada balasan, ada umuran, ada kekal. Akhirat itu kekal. Nah, kesimpulan Al-Qur'an di antaranya yaitu terdapat di dalam satu ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Bila orang kawan mengutamakan akhirat daripada dunia, itu termasuk orang mengamalkan lawan Al-Quran sekian. Nah, kayak apa aja amal ibadahnya, kayak apa aja gawiannya, masih mengutamakan dunia, belum lagi mengamalkan lawan Al-Quran sebenarnya. Kita melalui guru kita di Sungai Tuan, Martapura, guru Masdar. Ya, jadi sini termasuk daripada kesimpulan Al-Quran itu namanya ada di dalam ayat wal akhiratu khairul laka minal ula. Mengkawal izin utama akhirat, nah atas dunia dia itu orang amal-amalan Al-Quran. Ada barangkali itu ya namanya tanggalannya ukurannya itu ukurannya. Nah, jadi sasar betul Allah umur adalah itu ya, jadi masing-masing pakaian yang kayak orang tua juga atau yang kayak orang anu ini umur 70 tahun kurang sehari umah pakaian ini umur 70 tahun kurang sehari pakaian yang kayak orang apiki anak baru tumbuh gigi. Nah, belekis ini ada nyanyi lagi, mungkin itu dato lah. Belekis ini, lepis nang 505, 501, atau lepis nang 00. Ada selawar-lawar ini 00. Pakaian makanya orang tua sudah. Namun kita kurang berapa awak ke bawah tanah sudah. Nah, apalagi yang dinikmati supaya mati diiman tidak, supaya seorang selamat dunia akhirat. Harus tapi banyak ini itu yang penting seorang mati diiman untuk ditunjuk. Tidak artinya kita ilmu banyak, isi jabatan, isi kedudukan, isi pangkat, mati ada diiman apa artinya? Tidak artinya. Amun dunia kita sudah diisi, ya, harta ada, ya, tanah banyak, rumah ada, kendaraan ada, dunia ada, anak ada. Mengdinikmati itu supaya seorang mati beriman itu ya harus senang nikmatin yang lain daripada itu. Akhlak macam apa? Pakaian macam apa? Baik latihan dia macam apa? Nang banyak dikulai apa jual pulang? Tasbih jangan banyak dikulai atau kelengker kah? Nang dilihat apa jual pulang? Banyak melihat alam rumah sudah Tuhan atau menonton sepak bola? Ya. Nah, maka mengarang hobi sepak bola ini kita tahu dibuangin alih. Tahu lah. Pemalaman menonton apa? Nah, kalau ditonton Haji Ilan dan Haji Irus ya apa? Pertandingan Haji Ilan dan Haji Irus sepak bola. Nah, ini supaya kita diarahkan oleh Rasulullah kepada jalan bujur macam apa gawian sahabat-sahabat dari gawian ulama-ulama orang-orang wali kayak apa itu kita Abdul Rahman Siddiq, Syekh Abdul Rahman Siddiq sahabat Mufti Amrani Siddiq itu dulu berganda di Martapura. Syekh Abdul Rahman Siddiq sahabat dan Tuan Guru Haji Muhammad Habib ya kan? Atau yang terkenal dengan sebutan Datul Landah yang mandirikan Masjid Agung Al-Karamah Martapura.
membawa tihamnya itu masjid yang menyatakan sorangan tiham apa untuk kita pisahan sini ajak sorangan aja ya orang dari Tuhan betul. Nah, asalnya sini ini menjabat sebagai qadhi, artinya kepala pengadilan pada masa ya pemerintahan disambat di saat itu. Jadi raja di sana mengirim surat kepada Qura agar artinya dikirim ulama untuk menjabat sebagai kepala pengadilan dan kawasan ini bahasa agamanya ya qadhi memutuskan perkara bila ini persoalannya seperti apa hukumnya ulak sih ya ayat sidin tanya apa bahwa sidin adalah menerima lagi lawan kamu nak tak belang nak datang lawan sidin dan sidin artinya sudah udur minta ampun minta maaf minta rela bertahan waktu qadhi sekian tahun sudah menjabat sebagai qadhi layani umat sekian tahun apa artinya berkebun sekian tahun aku sudah menerima tamu artinya tuhuk aja sudah mengurus umat tuhuk aja juga sudah menerima tamu tuhuk aja juga sudah menolong orang tuhuk aja sudah maka udah sidin saat ini aku di rumah jadi mohon tidak diganggu lagi. Kenapa? Ini nama hadang-hadang apabila habis umur guru sekumpul menulis surat lawan perguruan sidin di Mekah saya Amin Qutbi menulis surat dibalas oleh saya Amin Qutbi dia akan ayatnya saya apa orang surat akan ayatnya apa isi surat ma'asuhun nas wa tarakun taras illa wa qa'butil baik maknanya itu artinya aku kada rindu hendak berdapat siapapun ma'asuhun nas dan asalnya aku mengajar di haram ya, di Makkah sekarang aku istirahat aku di rumah aja lagi mengurus diriku hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala guru bangil guru salonnya abdan guru sekumpul apa nanti gawe sidin di akhir ayat sidin di suruh guru sama mulia baca doa untuk baca doa makanan untuk makanan pada waktu dan makanan apa dan dari sidin semak anak dulu ada banyak omong lagi saatnya sekarang ini kita harus banyak amal bukan banyak omong banyak gawe bukan banyak bicara ini jadi kita disuruh banyak beramal dan kayak itu bapak kayak apa hubungan sini-sini itu meninggalnya kayak apa dalam keadaan ingat kepada Allah dan zikir kepada Allah ini jangan bisa mati bisa ada atau kalau di kapal anu siapa Azrael kan aja lah anda mati anda bari nyolot sendirian ya siap di Azrael kan aja nyawa dah alih nomor nyawa dicabut 100 tahun lagi jangan kau di kapal di Azrael itu anak menapal unda sendirian unda ini kemana menggunakan duitnya kemana kemana di Azrael belanja sendirian itu harapan begini kalau bisa mereka netok makan ada minum ada ya lah itu hebat kalau telah artinya mengsuruhkan Allah tampilan Allah jika Azrael itu bukan kita harus sebenarnya di kau ditapal kena aja lah jadi pengadilan manusia telah hawa aja hukumnya itu lah diringankan awalnya hukumnya itu lah dikenakan tapi mun artinya pengadilan Allah ada kalau di kapal sobat nah sudah Tuhan akhlak kayak apa masih jangan untuk pamamayat menyarikan ini makin Tuhan makin menyarikan kenapa
julaknya itu kayak tukang makin tuhani makin pemamayan ujar Nabi ini. Julaknya itu kayak tukang makin tuhani artinya makin ada salah sedikit. Kayak tukang julaknya ini sudah tuhani, ya kan? Dinamakan mangalihi. Nah, usah sedikit, mamai, usah sedikit, kamu nyumpah, ada usah sedikit, memukul, nah itulah orang tua. Namun mau jangan hadir di majelis ilmu, mau jangan berdatangan nih, artinya dibaiki nafsu yang kada baik, ya. Nafsu yang palajuan, nafsu yang penyarikan, nafsu yang pemamayan. Nah ini ada orang kada kawasan sedikit, sari kesibuk. Nah, kenapa maka sumpahi bini bungol? Jadi kamu ini bungol lah berarti orang. Bungol. Kurung bungol, pada itu kalau orang bungol. Jadi jangan mana? Ikan kepala 3 aja. Nah, apa kan cuma kepala 3 itu? Nah, jatuh kepala 3. Kayaknya, sehari itu rasa puasnya kan. Tapi pas seminggu, sebulan, bangai, ya kan. 3 bulan, kalau kau ngotanya, ya apa namanya, bini itu jauh, sudah diceraikan. Nah, apa? Pada mau ngomong serangan hendak begini, duit kerja, hanya kamu apa? Orang artinya mau hendak kamu orang bilang cari kue, hendak begini cari duit. Ketahuan kalau Allah kebalikan dalam hidup, kalau ada kawan, yang sudah ketalak 3, itu nyawa belaki buburan lah. Ada yang diupahkan ada, ini tak ada diupahkan. Ini akan dia, ada orang dia, kalinya apa ada sekali kawinnya, kali tidak jalan nggak pentingkan lelakinya asal, harus terjebak kita mengawin orang macam itu. Nah, sudah artinya memberikan pada kau lagi, apa lagi? Mulu jarak kawinnya kan jadi ngurung dia, maka kau berikan, mau apa? Suruh, hendak kalau dari penyindah saja, mau tolongnya akan jangan, maka kau berikan kawat mau. Ini dia pengeluaran aja, pengeluaran Arabnya, kita tolong ini, kita paksain nolongnya nyaman juga pak. Kawinnya nolong, mbak kawin nolong, ya kan. Sampai sudah sebulan 2 bulan, datang makin asa, pengeluaran dari kampanye itu diberikannya. Ya pengeluaran sudah sah nikahnya, sah jadi minumnya, udah siap dia malah pas menceraikan, asal diri kepada. Takutnya yang diri ya pomanya diberikan ke kita beranai. Ya kalau ada jawaban lah beranai aja kan beranai. Bulan Budi gak datangi pulang. Bulan Budi datangi pulang. Takutnya pulang makanya diberikan kita. Ya apa jawaban berbeda ramai pulang. Ya kalau ya apa jawaban berbeda. Kalau bulan Budi pulang datangi. Berandam pulang mau sampai setahun kita pun diberikan. Bini-bini beranai aja. Kenapa berang? Rupa-rupanya nyaman ampun mulu daripada ampun lagi ke dulu. Apa ampun mulu ada kelebihan bengkal. Pokoknya bengkal nyaman mengait-ngait dia buat bayar. Mau ada bengkal masalah. Ya kan. Berupa begini kok. Nah jadi kelakuan yang lingkungan kita jangan menyarikan bandar itu. Ya beginian orang sensitif malah dalam berbilang kerja malah ini malah anak belum kita aku anak belum di luar kan jadi langsung tadi itu pendek tapi insya Allah pada datang bina anak adiknya itu ya Allah dan lagi kayak anak belum di lampu anak belum di mana ada yang lagi berapa 50.000 ini belum di luar nah, dia nak laki pada dalam mana kalang 100.000 mulai. Dia laki 100.000. Di pembantuan selawi itu ya. 100 orang sekali apa? Dia nak laki hangat banget. Nah,
sampai jam 10 malam nyambok juga di luarnya, nggak masuk, cincang lenang keluar mulai, masuk kemana? Tambahin 50.000. Kalau duitnya jangan aktif di luar ada duit, mau turun banget kayak itu. Cuma pas musim hujan kayak ini kan, ya kan laku pajak ini kadang tidak pajak apa? Yang lain, kita rancang pajak. Hari kena hujan, PN pajak, saya rumah nang lagi. Bapak nang lagi ke rumah. Menokotane nang ini, nyata orang bini konkutan orang hantu. Abahnya ada kasih kan kata aku, jangan kesian mereka menyamukan di luar. Kasihan nah, kalau nanti seorang bukan orang hantu, kan contoh begini kalau nanti wangi orang hantu takutan. Kalau tak hantu takutan tapi orang nanti wangi, nah begininya. Masuk aja laki dengan aku ya kan alhamdulillah yang laki berhasil enggak. Kalau laki yang kurang akal ya kalau Pak akal 9, kalau laki yang diberi Tuhan mau bilang 1 ya. Ini masuk dalam aku yang punya apa-apa nih lah ya. Keras banget nih. Japai laki disimbah, japai laki menyembah, japai laki menyembah. Pokoknya mau yang sok ada kesimbangan. Ayo saja, anak Allah sehat saja. Tapi jangan seberatan dibuat sambal aja. Pak, ini 100 mangga, 50 aja begini kan. Masalahnya 100. Bapak nanti daripada parah ya. Sepanggal aja begini, tapi rupanya 10 menit sudah ada teman di sepanggal. Buat kabarnya sudah bacaan saya. Tapi ya kamu kali 50.000 tadi aja dari 50.000 yang sisanya itu wakaf makan tadi. Jadi wakaf aja sudah nanti dari sana. Nah itu daripada hiburan nih sponsor. Nah di rumah tabulingan. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 hari Kamis malam Jumat. Salat maghrib bersama di Masjid Jamhuri Aisyah di sini, yaitu diselenggarakan tabligh akbar dan ceramah Dr. Haji Muhammad Yahya Waloni, yaitu mantan pendeta yang masuk Islam. Aku kesulitan dari kita datang beberapa malam Jumat, Israel, masa kawah, ya kan. Nah sudah sampai akan terjadi malam Jumat di adatnya, artinya ada acara di sini maghrib bersama. Kamu kawan jangan pendeta itu sudah jadi imam. Karena lain juga kalau punya bacaan belum pas lagi. Orangnya masuk Islam kalau menghorit orang. Nah kadang-kadang kan aku ini banyak terdapat orang gelar doktor kalau ya bacaan Tuhan terlepas. Nah mendatangkan dia. Padahal baca dasar banget kalau ilmu Qurannya mulai kita dari alif-alif kalau akhirnya dokter kan gelar untuk profesor kan tapi bacaan Quran terlepas masih. Nah tahunnya kalau tahun. Nah ada beberapa orang masukan kita, masukan itu kalau apa orang biasanya gelar tinggi ini kan dianggap orang jadi kepala kantor ini sukan ya. Kita masukkan, kalau itu kan bilang profesor bacaan luput lalu. Nah, kita akan naikkan jadi imam Jumat kalau ini budur gelar itu dokter, dokter tuh. Ini dokter kedua ada dokter. Dokter, itu berarti itu artinya sekolahnya S3 kan, SD, SMP, SMA. Nah, dokter tuh. Ada juga dokter halus itu nanti tuh langsung dia kita langsung dia obat kurang paksa semua yang membaca profesor orangnya jadi imam tapi bacaan salamnya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah selesai kenapa selesai asalah nang bujurnya itu alif lam samsiah assalamualaikum double S perhatikan itu assalamualaikum banyak orang
di TV itu orang mau pendek-pendek berjalan-jalan baca Quran itu punya kan. Makanya di akhir zaman itu kan Nabi innakum asbahtum bi zamanin katsirun fuqaha'uhu qalilun ulama'uhu. Nyawa kena sampai kepada zaman dan masa di situ banyak orang ahli pidato, ahli ceramah, tapi ilmunya tidak ada. Sedikit ilmunya, tak ini proyek tak ada. Tahu ilmu yang paling sulit diantaranya adalah faraid, masalah fiqhul mawaris, mengalih. Sampai masalah munasakah, mengalih kayak apa di kan faraid ini pula. Mati kalau dibaginya harta, mati pulang kalau dibaginya harta, sampai berapa kali mati kalau dibagi harta, itu masalah munasakah paling alih kita masalah faraid. Tapi bila ditakunakan lawan bulak guru seman mulia, bulaknya guru sokol, sampai artinya sih memasang tali selawar gitu. Saya sudah masalah faraid itu saking alihnya orang. Maka masalah faraid ini awal ilmi yujza'u min ummati. Awal-awal ilmu yang dicabut Allah daripada umat-umat adalah faraid. Ta'allamul faraidah fa'innahu rizqul ilm. Belajarlah ilmu faraid karena ilmu separuh ilmu faraid itu bisa meraih manusia. Ketika orang di Martapura itu menguji-uji lulusan Darussalam ahli faraid, artinya balut bagi ahli faraid. Nah, anaknya bahasa itu mengaji faraid. Kalau dalam ilmu faraid itu, nah masalah bacaan ini penting juga kita jangan ditunjuk jadi imam. Kalau bisa kita di Masjid Jami Aisyah ada imam tetap. Wah, digaji kok imam tetap kok. Ada kan aku nggak jadi imam tetap di sini nah. Ya enggak kan gajinya mengajar usia di Jempol kan 10 juta ke sebulan imam tetap. Jangan dulu Pak. Ada kata mesti jadi imam tetap. Nah insya Allah mungkin pendeta ini artinya mantan pendeta palingnya berbagi pengalaman lah, mungkin sejarah sih kenapa dia masuk Islam, ya palingnya mungkin itu yang sampai ya. Insya Allah mungkin. Nah itu dia saudara. Itu penting juga. Supaya ada memang ditunjuk ya kita kamu orang ahli baca apa, yang lalu berjarah menjawab. Supaya ini kan ada tamu masuk ke sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama gitu kebaikan. Tahu kan? Nah jadi memang artinya bacaan-bacaan Quran kurang bujur lagi bujuri bagaimana ya. Mau senang bahan bujuri ya kan. Mau bisa baca Quran malah nah ini Quran kita ada baca juga kan ya. Di rumah tuh ada yang lebih Quran lah masing-masing lah. Ini jangan sampai Quran baru atau lagi hafal jadi sarang samut dimakan dekat. Ini Quran terpakai bila hendak kawin, benar Quran terpakai di sendirian juga. Jaga Quran tuh bebender yang bunga banget itu Quran dibaca ada undang-undangnya kawin jangan dibawa nyempak jangannya bersuara. Rumah kesian kan orang itu udah kawin, jadi disuruh mingguannya mengaji. Anak-anak kalau menantu nih mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa hab. Jadi jangan juga wakaf ninya. Allah kesian lah. Asal umat Rasulullah juga gitu. Makanya penting pada di kampung-kampung dewa ini guru-guru mengaji mana ya kan kesian aja bang menangannya ada yang mempelajari TK Al-Quran kadang-kadang kan gajinya kesian pada mayu ada dia padahal ini harus dimalas kasih lagi ini harus diganggu ini yang mengajari umat Rasulullah supaya asalnya kata bisa jadi bisa bari kurang berjuang melawan Belanda melawan Jepang, di samping Belanda itu menjajah kita, mengambil merampas kekayaan kita. Di samping itu Belanda masuk ke Indonesia untuk memasukkan agama Kristen. Jadi menurut sejarahnya Kristen itu membawa siapa Belanda? Makanya Belanda pertama. Ya Allah. Artinya mencapnya itu sejarahnya.
Di Jakarta kan anak asalnya anak Betawi, masuk bulan Betawi ya. Sejarah masuknya yang sepengetahuan kita itu sejarahnya. Jadi artinya apa? Hendak mengikis apa? Nih supaya ada lagi. Nah, Islam ini cuma ada berhasil. Maka ditembak penjajahan kepada yang Allah, tapi tetap kurang kita berjuang. Zaman Jepang kayak itu juga. Jadi saat ini orang-orang Islam banyak ditindas di negara-negara kita di sini. Malah saya ada Jakarta, aku kan misalnya masing jelas saya akan ditindas, saya kan mau ngambil luar negeri itu ternyata ada yang dibom ya Pak, ada yang gila kulitnya ke kampungnya situ di Pancong, kok, mangbukuhan Rohingya apa, ada namanya mengungsi, ayo kan pada gampang kan, itu mah Rasulullah juga. Nah paling nanti kita ada kaum berumur bantuan dana mendoakan tadinya selamat bulan selamat macam itu. Itu kewajiban kita sesama umat Islam. Nanti orang tua hari berjuang ada apa-apa manggangan supaya artinya tetap ada alif dia dasar alif bawahi alif tanhu ya kan. Pada dasdan badua bawahi badua tanbun batin pun. Jadi dulu belajarlah. Duduk dua itu orangnya di atas ban, atau bahasa Arabnya aja, dua di atas ban. Bahasa Arabnya. Kapal di dalam apa di bahasa Arabnya aja. Ada dapat la yarja'un. Di Makkah. Soalnya kan bisa bahasa Arab. Lampu mati di hotel ya, apa boleh Quran Arab lampu mati ini? Pak saya tunjukkan lampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, jarak lampu mati. Nanti kalau nanti bahasa Arab. Tasasat, bila tasasat ikan baca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini ya. Nah itu kurang balik bilang supaya mengatakan artinya apa? Syariat Allah, agama Allah tegak di bumi Indonesia. Gampang itu. Jangan jadi gue PKI bahari, jangan jadi PKI bahari. Wah, komunis kita bertuan. Maka negara apa bahari mempersenjatai kita, mengkaliannya itu karena akan ada angkatan kelima. Karena angkatannya apa? Ya orang akan bersenjata, akan laut, udara, apalagi angkatan kapal polisian, lima ini membuat rakyat biasa bersenjata. Siapa kompor PKI beri senjata, siapa kompor PKI nyamani. Oh, baik, gampang. Itu perjuangan orang bahari, kucuran darah, kucuran air mata dikorbankan demi artinya agama Allah. Pejuang bahari, Wanku Imam Bonjol, Wanku pahlawan siapa di Benevolo, Pati Murah. Nah, beginiannya juga siapa? Cut Keke, ya, Cut Nakdin. Daku Umar, oh ya. Kemudian banyak berjuang untuk Islam. Sedikit ya nak Islam, Islam berjuang. Jenderal aja yang ketemu berapa jenderal? Korban di 30 SPKI berapa jenderal terbunuh? Nang artinya lain agama Islam satu aja di Panjaitan. Jemaah lain Islam, Ahmad Yani Islam. Harus Supratro Islam. Pahlawan revolusi. Oh tahu ya, kalau kita tadi belajar sampai PSBB ya kan, cara PNB belajar supaya menghormati yang orang bahari. Nah jadi artinya mengajinya guru mengaji kesian ya ada mayunya anak tua menanggung. Nah jadi mungkin artinya anak yang belajar mengaji lalu seperti Labi Barasa di guru sekumpul bahari mengaji dan guru Hasan di Pesayangan. Padahal kuitan guru sekumpul itu orang mengkali
kedua, tapi tiap malam nih disangui, jai bawaannya nyages sebotol halus tuh, julung ruang guru jai. Pada kompari duit, kalau kompari baras, sama di rumah aja datang pisang, ini makan apa? Nah, tanda artinya berterima kasih, tolong guru di berkat guru, anakku bisa. Berkat guru, anakku dapat. Berkat guru, anakku selamat. Tidak pada apa neraka. Nah itu saudara. Nah, jadi guru masing-masing ini perhatikan yang sudah meninggal dunia hadiah itu guru nggak hadiah artinya angkatlah hadiah ini guru tiap orang diangkat kalau semua yang hadiah sekolah hadiah. Nah mau bertahlil kita makanya di malam ini tahlil dulu baca kitab ini malam apa mahadiahi ya pertama perguruan kita mempelajari kita sudah mendahului kita, kemudian kuitan bertahan sudah meninggal dunia juga atau dimuha juga atau laksanakan di parmalwai siapa saja keluarga kita berdatang hanya muslimah supaya nanti dalam kubur itu arai taulah arai itu kan sama terpura jeruk kubur batik karena dalam kuburnya arai haknya diimunnya dikirimi oleh nanti hidup ini amal kebaikan. Nah, ada kalau orang tuh bermimpi, ini mimpi itu ilmu dari Allah, ilham bermimpi. Orang di dalam kuburan itu bangunan. Lalu artinya datang kepada mereka itu cahaya dan mereka merebutkan cahaya itu dan kembali kepada kubur mereka masing-masing membawa cahaya itu. Ada seseorang di situ kata umpah mengambil barabut mengambil cahaya itu. Diparaki oleh orang yang bermimpi ini. Kenapa dia ada meramutkan cahaya yang datang tadi? Lalu dijawab oleh orang ini karena aku ada di anak yang senantiasa artinya mahadiyah di aku membaca Al-Quran dan aku cukup mendapatkan cahaya daripada amal Quran yang dibaca oleh anakku. Siapa anak dia? Si Anu bin si Anu. Apa gaweannya? Berjualan wadai. Jualan wadai. Di mana? Di pasar anak. Kita bangun cari ya. Pas sampai di pasar itu, ya kan pasar ini ya. Adakah masyarakat enggak itu kurang. Itu pakai berjualan wadai sebetulnya. Cuma untungnya ini kan dia bawa barang lain. Berkeremet aja. Oleh ibu ayam itu bisa kami berkeremet aja. Di tahun ya, anu nang ya kabar sekitar napan mau baca itu, jadi naulun baca itu Quran. Baca Quran, bukan mengilimi mahadiyah kuitan ulun dalam kubur. Oh, artinya udah orangnya bujur berarti mimpi kok. Nang melihat bahwasanya aku kurang di dalam kubur itu keluaran dan merebutkan cahaya. Ada orang berabut. Ternyata ini ada bisa anak yang memberinya mengiriminya hadiah membaca Quran ada tiap malam, tiap hari. Jadinya orang kebarukan. Kalau nanti hadiahkan secara umum ini karena anu kiriman secara umum. Kalau anak khususan dia khususan. Nah jadi anak buah nih lah, anak cucu jangan sampai bungul Al-Quran. Orang Islam wajib artinya bisa baca Quran ini apa? Anak sekolah di luar negeri, ada di Amerika, di Singapura. Dan di Australia, murid cek buku di baca Quran. Sedih kan ikan tuh? Apa gunanya harta? Artinya kuitannya nanti tukarnya radio. Tukarannya kan MP3. Setelannya itu di kuburan itu. Ini boleh lagi. Pertama sampai akhirnya pahalanya MP3 itu dalam kubur. MP3 mengaji. Kenapa? Rugi kita. Ya, nah jadi ujian Nabi 3 tahun amal itu ada putus bila kita meninggal dunia sedekah jariah ilmu yang bermanfaat anak yang soleh ini yang paling istimewa anak yang solehnya yang membawakan kita. Nah, jadi kita yang menjadi anak buahnya generasi apa akan datang pertama ahli Quran kemudian ba'adah dan ba'akhlak Quran Tuhan dan yang kita hendaki jadinya Rasulullah yang melihat umat
Zakat tiap tuan rumah kita adalah di malam Jumat baca Yasin misalnya kan, atau majelis malam Jumat, atau majelis kita berkumpul melihat Rasulullah. Mau Rasulullah melihat, oh kayak ini kau muda bingung Rasulullah. Amun gawian kita bedung, bebuklah, bercatur, bebalak, melihat Rasulullah, sedih Rasulullah. Nah jadi dari guru hari itu aja namanya nyawa gawian kan, menghibungi hati Rasulullah kan, menyedihkan hati Rasulullah, menyedihkan hati kuitan aja apa doanya? Kita kan haram menyakiti, apalagi sampai menangiskan kuitan, karena sebab gawian kita yang membalak menangis kuitan, berdosa benar sudah kita. Mama mai kuitan menangis kuitan dinamain anak, terkadang kebujilat terkadang anak mama mai. Dosa besar sudahnya kita masuk durhaka kan. Apalagi kita menyakiti hati Rasulullah. Menyakiti hati orang beriman biasa aja tuh kada disipakan apa-apa ini ke orang awam sakit hatinya berdosa sudah faqad kana bukan wa isman mubina. Itu orang pun menanggung dosa besar menyakiti hati orang, apalagi sakitlah hati Rasulullah pentingnya. Nah jadi kita ini perlakuannya artinya melindungi hati Nabi Muhammad ya, kita hati Nabi Muhammad kan. Nah itu kalau anak kayak apa kita ini jadi Nabi perhitungkanlah di awal sebelum nyawanya diperhitungkan. Dan timbanglah segala amalnya sebelum nyawa ditimbang amalnya. Ditimbang banyak baik, tapi banyak buruk kan. Banyak amal baik, buangi kembali kita. Buangi. Dibagus. Membagusnya macam apa? Membagusnya itu seorang berusaha dia. Ilmu dituntut, anu pengajian ditarik, anu wiridan ditambah, salawat dibanyakin. Nah, jadi orang telah menjadikan banyak yang mereka selawat. Karena selawat itu dingin selawat itu nur, nah jadi dingin. Amalan orang penyarikan supaya gak kurang penyarikannya. Pertama, kuati wudhu, maksud kuati wudhu itu pada namanya lambang. Artinya itu sedapat mungkin bilanya bakal wudhu, lancaki wudhu. Kemudian lagi banyak berselawat. Nah ketiga masuk gue kan wudhu menyarikan jiwa, masuk selawat masuk penyarikan jiwa. Ketiga bawa puasa. Mau soal puasa ini penyarikan jiwa baik bawa mati. Ada orang ingat ya? Penyarikan barang bawa puasa. Nah puasa sunat bang aja. Hendak sehari puasa sehari buka apa? Hendak sering kamis jalan misalnya penyarikan yang mau obati, hendak obati kalau membantu orang telah anu biyen jadi dokter anu kolesterol tinggi pae gue jadi dia dikurangi maka kau aja ngarep supaya jangan kolesterol tinggi itu supaya awak tetap sehat ini nah hati supaya dingin ya nyaman juga hati dingin itu bebender lalu bagus ya kan bawa pada lalu baik ya nah ini hati dingin jadi jangan artinya panasan hatinya itu jadi panasan sakit dalam pemanasan. Nah kemudian ujar Sayyidina Ali apa 2 bulan barang siapa malas hatinya kalau masuk surga tanpa amal beribadah bahaya Sayyidina Ali orang bahaya banget hendak bisa anak.
Jadi mau hendak masuk surga tak ada usaha ikhtiar kita. Mau hendak panjang parut bawa makan, mau hendak anti haus bawa minum, mau hendak diisi anak bawa kawin. Ini artinya udah hendakannya. Berpendek udah hendakannya. Masih kan dimakan, masih kan disuap, kalau kan walau namanya Allah Ta'ala. Udah anti haus, anti haus. Nah, coba pun ditakuni nah hadirnya nah, hamba kalau masuk surga mesti jawaban enggak. Nah, cuma artinya apa gawean kita supaya masuk surga nah kita mesti ada usaha ikhtiar, ada mau syariat dan di atas. Walau kita masuk surga selalu dengan rahmat Allah Taala juga. Nah, jadi usaha ikhtiar anak masuk surga itu digawi taat ibadah digawi. Kemudian ujar Sayyidina Ali, barang siapa ingin merasa dan menduga jangan bersungguh-sungguh beriman beramal ibadah, intinya apa jangan masuk surga, maka itulah orang artinya sugih dengan amal kebaikan. Itu kita hanya sugih dengan amal kebaikan itu. Nah, jadi artinya kita hendak banyak hasil menatap, banyak kita tanam, makin banyak petanam, pemannya makin luas, makin banyak jual panen, kan asal berhasilnya. Mau hendak banyak dapat iwak banyak membanjurnya. Yang banjur selalu ketinggalannya aja, meluput tumbang saja. Dong membanjur itu artinya apa? 100 butik kan aja hendak banjuran. Insyaallah ya kan. Nah banyak aja no. Mamato. Nah jadi artinya ada usaha ikhtiar kita. Jadi pertama tadi diberi sifat akhlak wala, jangan penarikan, jangan paraduan, jangan pamaya, apalagi pemukulan. Umur sudah tua, banyak amal ibadah, supaya kita mati beriman, harus mati banyak omong, harus banyak pendek, yang penting gawe. Nah, sebenarnya semua pembicaraan hari ini. Nah, kemudian ditimbang-timbang pula amal kita yang baik banyak nambah, kalau banyak nang buruk, buang, dilawan. Nah, masih penyarikan tadi amalannya juga supaya aktif penyarikan. Pertama nanti budo, jabatan budo, masih juga penyarikan ya kan, nanti berselawat. Ya, banyak pesawat masih menyarikan, apalagi bawa puasa. Nah itu kan obat supaya aktif menyarikan, kita penyinggungan lagi. Bang lebih, anu Jakarta kan maju kesinggung, kalau jadi tukang bulan, hampir tidak muntuh pak, singgung pak. Ini Tuhan rumah, ngalibat kamu bisa ini, ya kan? Kayak kamu bisa ini sudah Tuhannya kamu maju, kali mana? Rumahnya kita makan sate ya kan? Kok makan sate? Anu kalau kita membaksoan situ nah, orang membakso. Berjalan kalau kita ke banjaran, tulakan, orang tulakan, kurang tua. Namanya duit nah, 1 juta orang duit, kurang tua kan, malah jual deh. Anu kita esok anu ke Jakarta, orang Jakarta ngapain? Ya kalau pulang kok apa aku alih barangnya. Nah, kalau pulang sendiri, kaki pulang ya. Namanya emas 2 kilo, mananya ada sini nah. Pak emas 2 kilo ya, 2 kilo emas tuh. Hanya aku laju lah. Jadi memanfaatkan laju karena modal kita menambah ini. Jadi ganda modal menambah. Nah jadi pembinaan dari para jual lah. Nah jadi akhlak Nabi lah, makasih sayang, makasih sayangi, mengampuni, mengakui. Itu amalan akhlak Nabi itu. Jadi mengamalkan akhlak Nabi itu ingat kita ini akhlak Nabi. Jadi kita mengamalkan akhlak Rasul adalah itu ngarannya salawat, ada dibaca, ada dilapaskan, ada berhuruf, ada bersuara. Itu mengamalkan akhlak Nabi. Saya tujuan yang sampai kepada hari ini. Semoga senantiasa memberikan rahmatnya dan taufiknya kepada kita beradaan dan ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa yang segala orang tua kita. Semoga kita beradaan dalam keadaan sehat walafiat, dosa bersih daripada yang halal, berhormat segala hajat, berhormat segala urusan, mati di husnul khatimah, ala hadhihi Rasulullah Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بك فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله يحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله يحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد ذكره وبعد وفاته اللهم صل على روح سيدنا محمد الارواح وعلى جسد وروح وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم اجعل ووسل ونصب قراناه وما انزلناه وصلينا وسبحناه ومعنا وخرج هذا المسجد المبارك حديثا واصلا ورحمه نازله وغفرا شاملا وصلاه متقبله وقدم ذلك وامره الى حضره حبيبنا وشفيعنا وقربتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ثم الى ارواح المسلمين والقرابه والتابعين والتابعين التابعين الى يوم الدين من الأولياء والشهداء والأولاد والصالحين واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعماتنا وأخو وخالاتنا ووالدنا علينا ورجع إلى أنكم من النار وفجرناكم من النار من النار وشرعناكم من النار وادخلناكم من النار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.